Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fatal iman jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang taubat yang didapatkan oleh Rasulullah, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiy والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه هو غفور رحيم رؤوف رحيم إنه كان بهم رؤوف رحيم. Sungguh Allah telah menerima taubat atau memberi taubat kepada Nabi, kepada kaum Muhajirin, kepada kaum Ansar, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW pada saat-saat yang susah, saat yang usrah. Setelah sebelumnya mereka sempat, sekelompok atau sebagian dari mereka sempat tergoda atau terpancing, terpengaruh untuk tidak mengikuti ajakan berjihad dari Rasulullah SAW. Kemudian Allah memberikan taubat untuk mereka. Sesungguhnya Allah sangatlah lemah lembut, pemaaf, dan Allah sangat penyayang kepada kaum muslim. Alhamdulillah, ayat ini oleh seluruh ulama tafsir dikaitkan dengan perang Tabuk. Ghazwat Tabuk. Di perang Tabuk itu perang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah untuk merespon ancaman serangan terhadap kota Madinah oleh orang Romawi. Mereka siapkan 20.000 prajurit yang menyerang kota Madinah. Waktu itu tahun ke-9 Hijriah, berarti kurang lebih 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Bersiaplah Rasulullah sebagaimana biasa. Jadi kalau ada ancaman, bukan dibantah dengan mengatakan itu hoax, itu bohong, tapi diselidiki, benar nggak? Belakangan kita memang agak konyol ketika ada ancaman, kita menganggapnya itu bukan ancaman. Kebalik-balik, ancaman dianggap bukan, yang tidak mengancam dianggap ancaman. Contoh, pesantren dianggap ancaman, bisa memecah belah NKRI. Kalau nggak ada pesantren, nggak ada kiai, hampir 3/4 pejuang kemerdekaan itu kiai, berarti nggak ada kemerdekaan, nggak ada Indonesia. Karena sebelum proklamasi kan nggak ada Indonesia. Sebelum 1945 yang ada Nusantara, masing-masing semua kan, Aceh sendiri, Sumatera Utara sendiri, dan itu semua kerajaan-kerajaan Islam. Jadi meniadakan apa yang seharusnya ada, mengadakan apa yang sebenarnya nggak ada. Rasulullah nggak pernah begitu. Kalau kita belajar teladan dari Rasulullah SAW, jadi begitu ada ancaman, Romawi Timur kan cukup serius. Pertama kan pakai akal dulu kan, dilogikakan. Masuk akal nggak ancaman itu? Sangat. Kenapa dulu mereka nggak berencana menyerang? Karena umat Islam belum mengancam, masih lemah. Tahun ke-9 Hijriah itu
setahun sebelumnya, tahun ke-8 Hijriah kan Fathu Mekah. Selesai Fathu Mekah, perang Hunain besar-besaran, hampir kalah tapi akhirnya menang. Kepung Taif 6 bulan. Pulang dari Taif, baru sampai di kota Madinah udah terdengar ada ancaman. Dan itu orang berbondong-bondong berdatangan ke kota Madinah untuk masuk Islam. Itu bukan wilayah kecil loh, itu luas sekali, luas sekali. Jadi untuk bayangkan kekuasaannya itu langsung ke tepikan laut, jadi nggak perlu bangun benteng. Dan sini sisi barat Laut Teluk, di bawah Samudra India kan, sisi timur Laut Merah, atas baru perbatasan darat Mesir, karena di atasnya Laut Timur. Jadi kan luas sekali artinya menguasai semua laut, itu jalur laut menguasai semua. Jadi begitu ada ancaman, wajar kita menganggap itu ancaman serius. Kalau kita nggak punya potensi, terus ada kita diancam, itu kita bingung. Kenapa saya diancam? Karena saya nggak punya potensi apa-apa. Makanya agak unik, tanah air tercinta ini sumber daya alamnya berlimpah. Di mana-mana kita bisa kaya, tinggal di tepi pantai bisa kaya, tinggal di tengah laut bisa kaya, semakin banyaknya ikan di puncak gunung bisa kaya, di tengah hutan bisa kaya, di tengah rawa bisa kaya. Nah sawit-sawit itu di tengah rawa itu bisa kaya itu, di mana aja tinggal tanah air ini bisa kaya. Tiba-tiba diingatkan ada ancaman, dia bilang kata siapa sudah terancam. Berarti dia nggak sadar akan potensi, atau sengaja ingin menutup-nutupi potensi itu, karena dia sudah menikmatinya sendirian. Itu kemungkinan terbesar. Allah itu yang terjadi. Rasulullah di tahun ke-9 itu sudah menguasai wilayah yang sangat luas, menguasai banyak laut, walaupun belum ada armada laut. Dan diancam 40.000 pasukan akan dikirim ke kota Madinah. Bergerak cepat Nabi. Pertama hal yang dilakukan, pastikan apa benar. Oh benar. Siapkan pasukan. Diumumkan ke semua wilayah yang sudah menyatakan diri masuk Islam, agar mereka mengirimkan prajuritnya, agar mereka bersedia berinfak. Terkumpul hanya 30.000, walaupun jumlah pastinya setiap riwayat beda-beda kan, karena dulu nggak dicatat secara tertulis. 30.000 lah, 40.000 diberangkat. Tapi kan nggak cukup kekuatannya, jumlahnya selisihnya 10.000 banyak sekali. Nggak cukup juga alutsistanya, selisihnya besar, karena kan Romawi terkenal dengan alat perang yang hebat dan kuat. Maka waktu berangkat itu udahlah cuaca sangat panas, sumber daya umat Islam habis terkuras. Fathu Mekah kan katanya panjang sekali dari tahun ke-6 Hijriah. Fathu Mekah, terus perang Hunain, terus kepung Taif, terus harus berangkat lagi. Musim sedang panas-panasnya, umat Islam terkuras habis, hampir nggak ada yang tersisa. Tapi Nabi tetap bersikukuh, kita harus ke sana. Makanya diadakan rapat, diskusi dan sebagainya. Nah, disinilah kenapa ayatnya itu laqad taba, sungguh telah Allah memberi taubat. Jadi dalam ayat itu, dalam buku Al-Qasas itu ada 2 kali kata taba. Memberi taubatnya ada 2 kali. Taubat pertama ini apa maknanya? Taubat pertama ini maknanya tasyrifan, kemuliaan, keunggulan. Jadi Allah berikan kemuliaan kepada mereka yang bersedia untuk berangkat perang, Nabi, Muhajirin dan Ansar. Masya Allah. Untuk lihat. Jadi selalu taubat itu diawali dengan kesediaan kita berkorban untuk Allah. Sama kayak kalau antum ingat surat Al-Muzammil ya, Innallaha ya'lamu
annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara 'alima an lam tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Jadi berjuang dulu, berjuang untuk sholat malam, walaupun kemudian tidak kuat dengan kadar sholat malam yang diinginkan oleh Allah, tapi karena dia berjuang, Allah memberikan sholat. Yang penting tetap istiqamah, tetap baca Quran, tetap sholat, tetap bersedekah. Alhamdulillah. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Kita kan sering dalam hidup ini kita merasa Allah sudah ampuni saya, atau over optimis. Masa sih Allah nggak mengampuni? Jangan suka-suka sama Allah nggak sekejam itu. Benar. Hadisnya kan jelas. Hadis kursi. Rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku melampaui marahku, kata Allah. Hadis kursi. Udah benar gitu. Gak ada yang salah semua. Tapi yang jadi soal, kita tetap nggak boleh kepedean. Tiba-tiba merasa Allah udah pasti memaafkan, sehingga nggak ada lagi pengorbanan, udah tengah-tengah, udah enak-enak. Itu yang terjadi pada hari ini, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh besar orang tidak lagi bersedia untuk berkorban, merasa Allah sudah pasti memaafkan. Tidak mau lagi terlibat dalam upaya amar ma'ruf nahi munkar. Ini masalah ini. Dia nggak mau lagi, udah diam aja lah. Ngapain sih ribet-ribet? Nanti malah kena masalah, diam aja. Amar ma'ruf nahi munkar nggak ada. Ini saya nggak bela siapa-siapa, Pak. Sekarang saya tanya antum, di media lebih heboh mana? Bandar judi yang jadi buronan atau penangkapan polisi? Hebohan mana? Polisi kan? Sekarang jujur, lebih jahat mana? Bandar judi atau beberapa oknum polisi? Jelas bandar judinya. Pernah nggak kita nanya, kenapa kok bandar judi nggak dihebohin? Ditampilin videonya sebentar doang, fotonya sebentar doang, lagi dia kabur pun nggak heboh, beritanya kecil, nggak headline, kampungnya nggak ketahuan, keluarganya nggak tahu, di asal mana nggak tahu, provinsi mana di tanah air tercinta ini nggak ketahuan. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan artinya nggak proporsional, udah jelas kriminal. Apapun ceritanya, yang aparat, ya mereka kan yang petugas negara, menyeleweng. Ya mana sih yang nggak ada penyelewengan? Ya tinggal ditegakkan hukumnya kan. Nah ini udah clear kriminal memang, tapi beritanya diredupkan dan semua dia. Orang dia semua, nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Baru kita tahu pas sudah dijemput. Kenapa nggak dihebohkan tiap hari beritanya? Kemana? Kok bisa kabur? Kok bisa lepas? Naik pesawat apa? Bandara mana? Bukannya udah dicekal? Bagaimana cara beli tiketnya? Kan bisa ditelusuri, investigasi. Kenapa aparat saja yang boleh diinvestigasi? Yang jelas kriminal nggak boleh. Disetir kita kan? Akhirnya apa yang terjadi Pak? Kita hanya diizinkan memburukkan apa yang mereka inginkan untuk diburukkan, dan kita digiring untuk membenarkan apa yang mereka inginkan untuk dibenarkan. Selesai udah kita. Standarnya bukan lagi Allah dan Rasulullah, bukan lagi aturan, bukan lagi undang-undang. Ya itu yang terjadi. Ya, saya nggak sedang bela siapa-siapa Pak, tapi azas proporsionalitas itu salah satu prinsip penting dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, rahmatullah, laqad taballah. Nah, Allah berikan ampunan, Allah berikan kemuliaan dalam bentuk ampunan untuk dia. Ulama tafsir sepakat itu tasyrif kepada Nabi, kepada Muhajirin, kepada Ansar. Pertanyaan kita adalah, kenapa Nabi
Bukannya Nabi udah gak berdosa, apa yang diampuni? Kalau pertanyaan orang-orang liberal bahasanya gak kasar, mereka bilangnya Allah buang-buang waktu aja katanya. Ini ayatnya sia-sia bunyinya. Ngapain Allah memberikan ampunan kepada Nabi? Orang Nabi udah jelas gak lagi berdosa, gak lagi bersalah. Buat apa ampunan itu? Masya Allah. Justru ayat ini harus dilihat dari perspektif kemuliaan Nabi. Dan Allah ingin ingatkan kita bahwa kemuliaan yang ada pada diri Nabi bukanlah kemuliaan biasa yang bisa dicapai oleh semua orang. Nabi mulia, Nabi tidak berdosa, Nabi tidak bersalah. Itu karena dikendalikan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesannya. Dan itu pula kemudian yang terjadi terhadap generasi terbaik yang serius mengikuti Rasulullah SAW, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ini bukan karena merekanya, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Yes. Apa ibrahnya buat kita? Kita juga harus mengatakan hal yang sama, bukan karena sayanya, bukan karena pendidikan saya, bukan karena pengalaman, bukan karena koneksi, bukan karena usia, bukan karena ketokohan, tapi Allah Azza wa Jalla. Sayangnya prinsip ini baru disadari dengan baik kalau udah pensiun, baru sadar. Ya bosan, pangkat bintang 4 itu nggak ada gunanya. Udah pensiun baru ngomong. Lagi dinas mana ada? Ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ginjal udah sakit, darah udah tinggi, apa lagi? Ini mata udah rabun, kolesterol udah tinggi, makan durian udah juga bisa, kopi dilarang, baru. Iya bener, kita nggak ada apa-apanya ini lain. Sudah salah. Lagi masih kuat nggak seperti itu bunyinya. Karena Allah, ini sama-sama kita mengingatkan tentunya buat saya pribadi juga, bahwa dari sekarang ini bukan saya, bukan keluarga saya, bukan teman saya, bukan koneksi saya, bukan pengalaman saya, bukan masa studi saya, bukan ini semua Allah, ini Allah, ya kan? Iya. Kenapa? Karena begitu Allah balikkan, Insya Allah nggak kebayangan Pak, nggak kebayang, keren sekali. Jangan coba-coba kan menghalang-halangi iring-iringan itu, tiba-tiba bahkan ajudan itu nggak boleh diajak, bahkan HP itu nggak boleh dimasukkan, cuma boleh bawa foto sama selembar kertas untuk dicatat. Masya Allah, itu kebayang nggak itu? Mungkin kalau ini disampaikan setahun lalu orang mimpi, mungkin mustahil, ya. Ada yang mustahil buat Allah? Nggak ada. Tapi sayangnya apa? Sayangnya orang lihat drama kehidupan ini, dia melihatnya kemudian untuk memvonis orang lain, rasain lo. Makanya dia lupa diri sendiri. Ini yang paling sedih gitu. Harusnya kan langsung muhasabah. Kalau yang sekeren itu, setak tersentuh itu, bisa akhirnya seperti itu, maka saya bisa jauh lebih parah lagi berarti kan? Masya Allah. Siapapun kita, momentum masa balaqat Allah. Jadi kemuliaan sumbernya Allah. Salah satu kemuliaan terbaik dalam Islam ketika Allah mengampuni. Karena kalau sudah mendapatkan ampunan, maka berarti bukti penting sudah mendapat kasih sayang Allah. Dapat kasih sayang Allah, insya Allah surga. Karena kita tak mungkin nggak salah. Udah pasti kita salah, berbuat salah pasti. Kita berbuat pasti ada salahnya. Jadi saya kalau diam lebih aman sebenarnya. Begitu ngomong udah pasti ada salahnya, udah pasti. Tapi kalau diam terus lebih banyak lagi salahnya kan? Menyimpan ilmu, mengurung ilmu, menyembunyikan ilmu, lebih fatal lagi. Dijerat dengan jeratan dari api neraka di hari akhirat. Engkau tahu tapi engkau diam. Lebih baik ngomong, salah-salah sedikit, banyak istighfar itu. Tapi kita semua sama, kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampai kita nggak diampuni, ya Allah. Ya. Nah berikutnya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kataballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar.
Untuk dia, Allah Azza wa Jalla sangat adil. Allah ngajari kita keadilan. Nabi, Muhajirin, Ansar. Urutannya itu berarti. Nabi dulu. Keutamaan untuk Nabi dulu. Kita juga begitu Bapak. Mau terserah, mau kuliah di Azhar, mau kuliah di Madinah, mau kuliah di Maroko, mau di Aljazair, mau dimanapun, nggak usah bawa kampusnya. Nabi dulu, cross check ke Nabi. Nggak ada kampus lebih tinggi kedudukannya dari Nabi. Mau berormas apapun, Nabi dulu. Ini kan menjadi soal kita kan. Begitu kita berormas, berkomunitas, berjamaah atau berapalah namanya, tiba-tiba Nabi kita tempatkan di urutan kesekian. Nggak lagi jadi pertimbangan. Kita cenderung merasa cukuplah dengan puja-puji saja kepada Nabi, yang biasanya kita wujudkan dengan dhahir salawat, dan kemudian sisanya arahan beliau nggak perlu dilaksanakan serius, larangan-larangan beliau nggak perlu ditinggalkan juga secara serius. Kan bahaya ini. Apa bedanya sama anak? Mohon maaf, ada anak begitu kan sekarang, pulang dugem dia malam-malam, entah kemana pergi sama temannya, balap-balapan motor atau mungkin ngebegal orang di jalan. 2 pagi dia pulang, buka pintu, mak, assalamualaikum, buka pintu, maknya, justru maknya buka pintu, cium tangan, assalamualaikum, mak bisa tidur, mak, kalau ini mak enak, mak tidur, mak, oh anakku, baik sekali nanya maknya gimana tidur, kamu udah makan nak? Belum mak, ya udah itu ada makan di dapur makan. Kata maknya, ini anak berbakti. Benar anak berbakti. Apa cukup dengan puja-puji mak terus dianggap anak berbakti? Enggak kan? Enggak. Kapan ujiannya? Besok maknya sakit. Maknya nelfon karena dia biasa pulang jam 2 pagi, nelfon maknya jam 1 malam, nak, ya Allah mak demam nak. Ya enggak diangkat teleponnya. Dia pulang jam 2 dini hari, maknya udah mau sekarat. Oh makku kasihan sekarat. Mak engkau adalah makku, aku sayang kali yang mak. Digambar gak sama maknya itu. Tadi aku telepon, kau gak angkat teleponnya. Sekarang kau puja-puji, ada. Kita sebagai orang tua senang mak, cukup dipuja-puji aja kita. Enggak, penting anak gak usah puja-puji kita. Ngapain? Ayah Masya Allah, ayahku Pak Khairul ganteng sekali. Gak perlu puji-puji. Berbakti kita butuhkan, dan itu yang diperintahkan. Karena Nabi itu juga gitu kan. Puja-puji kita lakukan, karena itu menjadi syarat apa syafaat. Saya senang sekali salawat. Salawat kepada Nabi itu sangat kita butuhkan. Tapi jangan lupa, itu belum cukup. Nabi pengen kita menuruti. Makanya di sini Nabi dulu. Coba Pak, terserah ormasnya apa, jamaahnya apa, afiliasinya apa. Kalau Nabi paling atas setelah Allah, Nabi bersatu nggak kita? Bersatu. Ini clear sekali Allah gambarkan dalam ayat ini. Ada muhajirin, ada ansar. Harusnya nggak perlu dong. Kalau misalnya Allah nggak mengakui perbedaan, langsung saja laqad taballahu 'alan nabi wal mu'minin. Tapi enggak wal muhajirin wal ansar. Sebut khusus muhajirin, ada kemudian ansar. Urutannya juga pas. Muhajirin lebih duluan Islamnya. Masuk Islam lagi Islam susah. Enggak ada harapan dunia sama sekali dari Islam. Mana ada harapan dunia? Yang ada masuk Islam diancam bunuh. Masuk Islam diboikot dagang. Masuk Islam susah mau bepergian. Orang-orang Mekah itu. Orang Madinah beda. Masuk Islam Nabi sudah dianggap kepala daerah di kota Madinah. Gak lama jadi kepala negara Jazirah Arabia. Nabi keren dong. Orang Islam banyak, menang perang di mana-mana. Kesatrianya luar biasa. Itu orang masuk Islam dari kalangan Ansar. Dari kalangan Muhajirin beda kelas. Bersedia berislam murni, pengen surga. Tok, nggak ada bayangan pun, nggak ada tentang dunia. Orang terang-terangan kan, ada yang dibunuh, ditusuk sampai. Kenapa Abu Jahal? Kenapa Abu Jahal? Padahal namanya bukan Abu Jahal. Siapa yang beri nama Abu Jahal? Nabi kan yang beri nama. Kenapa diberi nama Abu Jahal? Ada perempuan masuk Islam dibunuh. Perempuan dibunuh, makanya bapak-bapak bodoh sekali. Ya perempuan dirayu lah, kalau mau dia keluar dari Islam apa dibunuh. Malu-malunya ya perempuan sampai dibunuh. Makanya Abu Jahal. Nggak ada bayang-bayangnya
Di Mekah itu masih enak, kalau masuk Islam sejuk, nanti sama Nabi ada makan-makan kebudinya, sesekali makan kambing, ini ngopi-ngopi, makan durian, nggak ada. Begitu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung besok diancam bunuh. Lagi jalan dilemparin teh onta, mudah gak susah. Nah, Allah utamakan mereka. Kata Allah ala nabi wal muhajirin. Masya Allah. Kita belajar dari situ azas proporsionalitas. Maka aneh kan? Ada beberapa tempat dia pilih ketua DKM, orang nggak pernah sholat di masjid. Gimana ceritanya itu? Orang itu datang setelah masjid bagus, terus pengen dirinya terpilih. Kamu sih bang, masjid bagus, indah, datang. Saya pengen jadi kepala, ketua, koordinator peribadatan. Biasa. Itu terjadi kan di mana-mana Pak hari ini. Bagi kita berjuang pelan-pelan, berjuang pelan. Asas proporsionalitas. Siapa yang berjuang bersama dari awal? Bukan berarti kemudian manusia itu harus dipuja-puji. Lah, nggak harus dipuja-puji. Tapi kualitas hati, kualitas amal itu selalu menjadi pertimbangan. Ya kan? Maka salah satu kata kuncinya untuk perhatikan, nggak ada satupun orang munafik masuk Islam di Mekah. Ada nggak Pak? Sebelum hijrah, yang kemudian berubah jadi munafik. Muncul munafik apa? Madinah baru muncul munafik. Islam udah eksis. Muncul. Mekah ada orang yang nggak suka sama Islam, nggak masuk Islam. Begitu masuk fase Madinah, Islam udah eksis. Baik yang dari Mekah maupun dari mana-mana melihat kalau masuk Islam keren nih. Satu. Yang kedua, disebutkan dalam kitab sirah, kita beresiko kalau nggak masuk Islam jadi minoritas, dihabisi kita, tidak bisa dagang lagi, tidak bisa enak hidup kita. Yuk kita masuk Islam. Itu terjadi. Tamam. Berikutnya, rahimahullah, min ba'di ma kada yazighu alladziina taba'uhu fi sa'atil 'usra. Orang-orang ini, Muhajirin dan Ansar ini, mereka diistimewakan dengan ampunan dari Allah karena mereka mengikuti Nabi pada saat susah. Keren sekali Quran, ya memang keren kalau Allah. Kenapa Allah nggak nyebut saja fil ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, tapi Allah menyebut dengan keadaan perang itu pada saat-saat susah, pada saat-saat susah. Yang ulama tafsir semuanya sepakat itu adalah perang Tabuk. Kenapa Allah nggak sebut saja perang? Agar, rahimahullah, jangan sampai ada yang berpikir ayat ini hanya untuk menggambarkan situasi itu. Yang kedua, agar semuanya jadi pelajaran bahwa umat ini adalah umat yang siap untuk susah di dunia. Maka kita tanya diri kita masing-masing lah, udah ada susahnya kita buat agama Allah ini belum? Itu aja. Ini ada orang kan kalau cerita Islam enak semua dia. Aduh enak banget, masjid ada pakai AC, tidur enak banget. Jadi orang Islam itu masalah gitu kan. Itu belum tentu dia ikut Nabi. Orang Nabi lu susah. Masa begitu dia ikut Nabi langsung enak semua? Harusnya kan ada yang susah yang dia lakukan. Artinya bukan bikin-bikin masalah. Beda lagi cari-cari masalah itu bukan. Maksudnya jangan begitu ada masalah dikabur. Falaqad tahamal aqabah. Maka begitu dia harus jalan lurus. Tiba-tiba ada rintangan, aqabah kan mendaki Pak, aqabah ada naik ini menanjak. Maka iqtiham, didobrak itu bukan malah belok, dia cari jalur lain, naik aja. Susah pasti. Tapi karena itu jalannya dia tempuh. Allah. Itulah kualitas kita. Ya. Maka apa yang dimakan Allah SWT udah pasti. Begitu Allah hadirkan kita di muka bumi ini, kadang-kadang ada suasana enak, suasana nyaman, kadang-kadang ada suasana susah. Termasuk persepsi Pak. Bingung kita kan? Loh, ini ternyata gak begitu harusnya berpikir ya. Kita setel lagi berarti. Kita paksa pikiran kita. Mikir dengan gaya berpikir yang diarahkan oleh Allah, diarahkan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang emang gak cocok dengan perasaan. Kan ada orang itu kan, benar sih, tapi kok perasaan saya kurang seret. Pernah dengar orang ngomong gitu Pak? Iya sih ayatnya ini, iya sih ada hadisnya, tapi kok perasaan saya kurang pas. Ya udah kalahkan aja perasaannya. Itu nusrahnya bagi yang bersangkutan.
kesulitan yang dia harus hadapi dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala ini kan. Sama kayak contohnya yang sederhana aja, kita sama keluarga, sama istri. Saya beberapa jamaah kadang konsultasi datang, "Ustaz, ini istri saya begini. Terus saya dengerin aja. Biasanya di ujung dia ngomong gini, "Kok bisa ya Ustaz, ada perempuan kayak gitu kelakuannya?" Saya biasanya nanya ke dia, "Pak, saya boleh nggak nanya ke antum? Apa Ustaz? Kok bisa ya ada perempuan punya suami kayak antum?" Nggak kuat kita maksa diri kita, itu kesulitan kita. Jadi suami buat apa dibilang kepala rumah tangga? Datang aja ke Pak RW, kalau Pak RW ganti. Ini nama istri saya di kepala rumah tangga, saya jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Istri saya ibu kepala rumah tangga, gitu. Mau nggak? Nggak ada yang mau kan? Tapi begitu ada masalah istrinya, dia mudah sekali. Dia lekatkan. Memang Ustaz, ini perempuan kalau dari suku ini, mama saya nikah sama dia udah 20 tahun. Dia sebut suku istrinya. Istrinya tinggal di kampungnya 20 tahun yang lalu sebelum nikah sama dia. Ustaz, ini kalau perempuan anak dari bapak ini Ustaz, ini ayahnya ini nggak beres. Dan dia udah meninggalkan ayahnya 20 tahun yang lalu, udah tinggal sama suaminya. Lumayan. Itu contoh. Kita begitu ada tantangan, kita kabur. Padahal yang keren itu, yang dapat kemuliaan dari Allah itu adalah alladzina taba'uhu fi sa'atil usra. Yang mereka berjuang tetap ikut Nabi bahkan dalam keadaan sesulit apapun. Ya. Kemudian Allah sekali lagi sampaikan, taballahu alaihim innahu kana bihim raufur rahim. Apa beda rauf dengan rahim? Apa beda rauf dengan rahim? Sebagai penutup, rauf rafah dari kata rafah, rahim dari kata rafah. Rafah itu artinya ibarah anis sa'i fi izalati ad-darar, upaya untuk menghilangkan kemudaratan. Itu namanya rafah, rauf. Ada orang namanya Abdul Rauf. Rauf itu artinya upaya untuk menghilangkan kemudaratan. Jadi kalau bapak-bapak ada orang namanya Abdul Rauf, tapi kemana-mana bikin masalah, so gantinya namanya apa? Harusnya kalau ada dia nggak ada masalah, namanya Abdul Rauf. Kemudian yang kedua, Rahman, Rahim di dalam ayat ini. Apa arti Rahim? Ibarat anis sa'i fi isalin nafa', upaya untuk menghadirkan kemanfaatan. Jadi kalau ada di sini namanya Abdul Rahim. Duduk-duduk begini datang kopi, itu Pak Abdul Rahim datang lagi. Begitu duduk ada snack, Pak Abdul Rahim. Jadi ada manfaat, selalu ada manfaat. Bayangkan itu kalau di jamaah itu ada satu Abdul Rauf, ada satu Abdul Rahim, udah selesai, beres semua kan? Nggak ada masalah dan selalu ada manfaat. Iya, semoga rahimahullah kita selalu sehat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu siap untuk menghadapi kondisi-kondisi berat dalam hidup ini. Dan seringkali bahwa kondisi berat itu berawal dari dalam pikiran. Jadi kita malas untuk pikir. Ya, malas untuk mengarahkan pikiran kita berpikir pada hal-hal yang memang harus dipikirkan, termasuk untuk mengalihkan pendirian dari yang tadinya kita merasa sudah benar, padahal menurut Allah salah, kita keberatan. Akhirnya kita tetap mencari-cari alasan agar kita tetap berada pada posisi yang benar. Tadi di awal saya hanya menyebutkan salah satu contoh saja yang saya baru saksikan, peristiwa baru aja hari kemarin itu, masih 2 atau 3 hari yang lalu itu. Makanya sedih bahwa saya nggak sedang bela siapa-siapa, tapi sedih sekali. Kok kriminal yang beneran kriminal, nggak bagian dari aparatur negara, itu malah disembunyikan tindakan kriminalnya, tindakannya melarikan diri dari kejaran hukum. Justru yang aparat yang dibayar oleh negara, yang mereka jelas-jelas walau bagaimanapun pasti ada kebaikan yang dilakukannya, justru itu terus yang dibuat, terus yang angkat-angkat. Semoga rahimahullah Allah menjadikan kita untuk lebih proporsional di dalam hidup ini. Kita lebih bisa melihat di mana sesungguhnya akar persoalan, dari mana itu datangnya. Tapi itu semua tentunya diawali dengan keinginan kita untuk lebih dekat sama Allah, lebih sering baca Quran, lebih sering mengikuti keteladanan, lebih sering baca sirah nabawiyah. Semoga insya Allah kita semua benar-benar bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang di akhirat. Demikian kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis.
majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.